Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, di sini Ibu akan absen kalian. Jadi siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir. Jadi sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang pencemaran lingkungan hidup. Jadi, pencemaran lingkungan hidup itu adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia atau proses alam. Jadi, kualitas lingkungan itu turun hingga melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Nah, jadi pencemaran itu dapat menyebabkan perubahan sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan, sehingga lingkungan itu menjadi kurang atau tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Jadi pencemaran lingkungan itu ada beberapa jenis, yaitu pencemaran udara. Nah, pencemaran udara itu adalah masuknya zat polutan ke udara yang dapat berupa gas, seperti karbon monoksida, sudah itu sulfur dioksida, nitrogen oksida, partikel itu seperti debu dan asap, terus juga kebisingan yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lain serta merusak lingkungan. Yang kedua itu ada pencemaran air. Pencemaran air itu adalah masuknya zat polutan ke dalam sumber air yang dapat berupa limbah industri, limbah domestik, dan pestisida, sehingga kualitas air itu dapat menurun dan tidak layak untuk digunakan. Yang ketiga itu ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu masuknya zat polutan ke dalam lapisan tanah yang dapat berupa limbah padat, limbah cair, penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan serta cairan dari timbunan sampah yang dapat menurunkan kesuburan tanah dan mencemari air tanah. Yang keempat itu ada pencemaran suara. Pencemaran suara itu adalah tingginya tingkat kebisingan yang berasal dari kendaraan, industri, atau aktivitas manusia lainnya yang dapat mengganggu pendengaran, kenyamanan, dan kesehatan mental. Yang kelima itu ada pencemaran cahaya, yaitu intensitas cahaya buatan yang berlebihan dan tidak tepat arah, yang dapat mengganggu siklus alami makhluk hidup dan ekosistem. Dan yang keenam ada pencemaran termal atau panas. Jadi peningkatan suhu lingkungan yang signifikan akibat pembuangan air panas dari industri atau pembangkit listrik yang dapat mengganggu kehidupan akustik. Dan yang terakhir itu adalah pencemaran radioaktif, yaitu kontaminasi lingkungan oleh zat-zat radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan alam dalam jangka yang sangat panjang. Jadi pencemaran lingkungan juga itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama itu dari faktor alam. Faktor alam contohnya itu aktivitas manusia seperti industri, transportasi, pertanian, domestik, pertambangan, pembangkit listrik, penebangan hutan, peningkatan jumlah penduduk, dan konsumsi yang berlebihan. Nah, dampak pencemaran lingkungan itu ada kesehatan manusia, ekosistem, kualitas air dan tanah, perubahan iklim, kerugian ekonomi, dan estetika lingkungan. Jadi itulah penjelasan materi dari Ibu. Setelah itu kalian bisa menonton video yang sudah Ibu paparkan di depan ya. Dari Kepulauan Riau kita ke Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Penolakan warga atas keberadaan tempat pembuangan sampah alternatif berbuntut menumpuknya sampah di sejumlah tempat umum di daerah ini. Akses menuju tempat pembuangan sampah alternatif di Desa Laliko, Kecamatan
Kampalagian Polewali Mandar Rabu siang ditutup warga. Penutupan jalan dilakukan karena warga menolak adanya tempat pembuangan sampah yang dinilai bakal mencemarkan lingkungan tempat tinggal mereka. Imbas penutupan ini, sampah di sejumlah tempat umum di Polewali Mandar menumpuk. Di Kompleks Pasar Wonomulyo di Kecamatan Wonomulyo misalnya, puluhan ton sampah pasar dan rumah tangga belum terangkut sejak awal Januari lalu. Tumpukan sampah itu tidak hanya merusak pemandangan tetapi juga menimbulkan bau menyengat dan berpotensi menyebarkan penyakit. Nah anak-anak, itulah video pembelajaran. Kalian sudah menontonnya kan? Jadi bagaimana menurut kalian mengenai berita tersebut? Apakah hal tersebut terjadi di lingkungan kalian? Terus juga bagaimana jika hal tersebut terjadi di lingkungan kalian kan? Jadi ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Satu kelompok itu bisa 5, bisa 6 ya. Nah di sini ibu akan membagikan LKPD dan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Baik anak-anak, setelah ibu mengecek tugas-tugas kalian, hasilnya sangat baik. Tangan. Yeay. Sebelum ibu menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Baik, itulah materi yang dapat ibu sampaikan. Ibu akan tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.